Halo Pak, perkenalkan nama saya Bintang Rafael Simanjuntak. Saya dari kelas 1C eh, dari Teknik Komputer dan di sini saya ingin membuat video tentang pengenalan tentang RAM yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Saya ingin mengulas balik. Lanjut, kita mulai dari definisi apa itu RAM. Nah, di sini tertulis RAM atau Random Access Memory itu memori utama dalam komputer yang bersifat volatil, yang dimana uh, RAM ini dia bersifat menyimpan data, namun itu sementara. Jadi misalnya jika kita ingin menyimpan uh, sebuah data, atau misalnya kita menyimpan data, tapi itu bersifat sementara gitu. Jadi kalau kita matikan komputer atau laptop kita, data kita itu akan hilang. Nah, di sini RAM itu memiliki peran penting dalam menyimpan data, seperti yang saya bilang tadi, sementara, dan mendukung proses yang berjalan, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem komputer. Nah, dengan RAM, komputer itu dapat menjalankan aplikasi atau proses itu dengan lebih efisien dan lebih cepat juga, yang dimana kita itu bisa lebih gampang lah, misalnya ingin multitasking dengan kita menyimpan data-data tadi di tempat RAM, yang dimana RAM itu kan tadi tempat menyimpan data secara sementara. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke jenis RAM. Nah, di sini ada dua jenis RAM. Yang pertama itu ada DIMM untuk komputer atau PC. Yang kedua itu ada SODIMM untuk laptop. Nah, DIMM ini yang atau kepanjangannya Dual Inline Memory Module, itu dia RAM atau memori yang dirancang khusus untuk komputer gitu. Jadi dia memiliki dua baris pin dan dapat menawarkan kapasitas yang lebih tinggi dibanding dengan RAM jenis lain seperti SODIMM. Nah, SODIMM ini untuk laptop tadi. Nah, jadi dia itu lebih ideal gitu untuk aplikasi yang kita mau menggunakan performa tinggi, misalnya untuk main game atau kita mau multitasking. Nah, terus DIMM ini jadi biasanya dipasang tuh di slot RAM motherboard. Jadi motherboard itu kan ada dia slot untuk dimana kita memasukkan RAM dari DIMM jenis DIMM ini di komputer, atau letaknya itu ada di motherboard. Mungkin dia ada seperti slot panjang. Jadi dia ada slot panjang, terus kita akan memasukkan untuk prakteknya itu kita buka dulu soketnya kiri kanan, terus kita tekan RAM-nya kiri kanan ke dalam soketnya. Nanti pas udah bunyi atau seklik itu, kita kaitkan lagi. Nah, kompatibilitas dengan berbagai sistem dan dukungan untuk frekuensi yang lebih tinggi membuat D menjadi pilihan populer untuk peningkatan kinerja sistem desktop. Jadi DIMM ini tuh dia lebih lebih bagus lah atau lebih cepat lah gitu. Karena dia tuh punya frekuensi yang tinggi gitu. Makanya kita kalau mau kerja yang berat atau apa, mending kita uh, membeli komputer atau PC. Lanjut, SODIMM. SODIMM ini dia untuk laptop yang kepanjangannya Small Outline Dual Inline Memory Module. Nah, berbanding yang tadi, sorry, yang tadi itu kan untuk komputer atau PC. Nah, kalau SODIMM ini, dia itu RAM-nya yang dirancang untuk perangkat kecil, seperti laptop atau notebook. Nah, ukurannya ini dia lebih kompak. Jadi dia lebih, maksud dari kata kompak ini dia lebih tersusun lah, kayak banyak gitu chip-chip kecil-kecilnya. Nah, jadi sodium ini memungkinkan pengguna memungkinkan penggunaan ruang yang efisien dalam perangkat yang memiliki batasan ruang visi. Laptop kan kecil, jadi ya otomatis RAM untuk laptop ini yang jenis sodium itu dibuat kecil, yang biar ideal gitu untuk portabilitas. Nah,
SODIMM ini memiliki jumlah pin yang lebih sedikit daripada DIMM, sehingga mendukung desain yang lebih ramping dan ringan. Nah, yang menjadikan SODIMM pilihan utama untuk perangkat mobile yang membutuhkan memori efisien. Perbandingan DIMM dan SODIMM kita dapat melihat di sini. Nah, ukuran dan penggunaan DIMM ini untuk PC tadi itu cocok untuk desktop, sedangkan SODIMM itu untuk laptop. Nah, di sini yang panjang inilah untuk DIMM. Ini DIMM yang dimana kita bisa menggunakannya itu di PC, sedangkan yang kecil ini dia untuk laptop. Nah, penggunaan RAM yang DIMM ini itu lebih cocok untuk kerja berat. Nah, sedangkan SODIMM itu dia mungkin kerja hari-harian saja gitu. Frekuensi dan timing RAM. Nah, frekuensi dan timing RAM ini secara umum aja ya, kinerja RAM yang dimana dia RAM ini akan semakin kencang bila nah nih frekuensi. Uh, Umumnya itu frekuensi RAM ini yang dimana kalau kecepatan kerja RAM dalam memproses dan mengirim data itu dia sorry saya persingkat saja frekuensi itu yang dimana kecepatan kerja RAM gitu, yang dimana kalau eh, frekuensi RAM-nya itu makin besar atau makin gede, makin besar lah, makin besar, dia itu semakin kencang gitu. Jadi kayak misalnya di sini ada 2400 MHz. Nah, dan ada 4800 MHz. Otomatis yang paling kencang adalah 4800 MHz. Karena yang saya bilang tadi, frekuensi RAM ini dia semakin semakin besar frekuensinya, dia semakin cepat gitu membaca era membaca, makin kencang lah. Jadi performa untuk multitasking, game atau aplikasi yang berat tuh jadi lebih lancar gitu. Nah, untuk timing ini parameter penting yang mengaruhi kinerja memori. Nah, dia itu mencakup beberapa aspek seperti CL atau CAS, latency, yang dimana dia menunjukkan waktu akses kolom, TRCTD, TRCD, yang mengukur delay antara ras dan cas, TRT yang menandakan waktu, dan teras TRAS yang mencerminkan waktu aktif baris. Memahami timing ini membantu dalam memilih RAM yang optimal gitu untuk kebutuhan komputasi sehingga meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dan penting untuk dicatat, angka timing ini dia berbanding terbalik dengan RAM, yang frekuensi. Kalau frekuensi tadi, dia kan semakin besar megahertznya, frekuensinya, dia semakin bagus. Nah, berbanding terbalik dengan timing. Timing ini, dia semakin kecil, dia semakin bagus. Nah, mungkin di sini saya mau menunjukkan spek laptop atau ya spek laptop dari yang saya gunakan di CPU Z. Nah, di sini kita mari lihat. Di sini ada size. Saya menggunakan tipe DDR4 dan di sini size saya ada 8 GB. Nah, ini merupakan ukuran atau ya ukuran lah. Berarti saya menggunakan RAM yang dia itu ukurannya 8 GB. Terus kita bisa melihat frekuensi. Nah, frekuensi di RAM frekuensi. Saya di sini memiliki frekuensinya 1596,1 MHz. Nah, jadi yang saya bilang tadi, misalnya kalau ada yang di atas 1500 MHz ini, dia itu lebih makin kencang. Dan kalau timing itu yang ini. CAS latensi yang saya bilang tadi, RAS, recharge, RAS recharge, sama cycle time, terus bank cycle time, VRC gitu. Nah, ini tuh dia timing. Dia aktif. Saya mempunyai 22, 22, 22, 52, 74. Nah, berbeda terbalik tadi kalau frekuensi itu kan dia semakin besar, semakin kencang.
MHz-nya. Kalau di timing, ini semakin kecil, dia semakin kencang gitu. Jadi misalnya kalau ada yang kayak misalnya di sini ada 15, 15, 15, 48, 60, nah itu dia lebih kencang. Kalau dia makin besar angkanya, ya dia makin berkurang lah kecepatannya. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke next. Ini yang saya jelaskan tadi, yang jelas, yang bagian timing. Yang waktu yang jelas itu waktu yang dibutuhkan RAM gitu untuk mengakses kolom. Semakin rendah KCL, yang saya bilang tadi, semakin rendah KCL, semakin cepat RAM mengakses data yang diperlukan gitu. Dan ini ada TRCD, radius delay tadi, terus ada TRP, ada TERA, TRAS, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke topik teknologi DDR. Secara umum, DDR itu dibagi atas 5. Ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Namun, mungkin sekarang di zaman sekarang seringnya memakai DDR4 dan DDR5. Mungkin ada yang memakai DDR3, tapi itu mungkin sudah jarang lah dijumpai. Nah, definisi DDR. DDR atau double dead, jadi double data rate adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan transfer data pada RAM. Nah, jadi DDR ini kita memungkinkan untuk peningkatan efisiensi dan performa memori, menjadikan komponen penting dalam desain sistem komputer modern yang membutuhkan kecepatan tinggi. Nah, teknologi DDR ini telah berkembang seperti saya bilang tadi, ada DDR1 sampai DDR5. Dengan setiap generasi menawarkan peningkatan dalam kecepatan efisiensi. Jadi, semakin tinggi DDR-nya, semakin kencang dia atau semakin cepatlah untuk menjalankan aplikasi atau menyimpan data tadi. Perbedaan utama antara DDR1, 2, dan 3. Nah, generasi pertama DDR. DDR1 itu diperkenalkan dengan frekuensi awal, yang dimana dia itu frekuensi awalnya 200 sampai 400 MHz. Nah, yang menjadi generasi pertama yang menawarkan transfer data 2 kali per siklus clock. Nah, jadi DDR pertama ini dia frekuensi awalnya 200 sampai 400 MHz. Dan yang kedua ada DDR2, dia frekuensinya udah 400 sampai 800, naik nih. Nah, dia juga menyediakan bandwidth yang lebih besar serta efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan pendahulunya atau generasi pertama tadi DDR1. Dia lebih hemat energi, lebih cepat gitu. Nah, yang ketiga ada DDR3, itu kecepatannya naik lagi nih. Yang awalnya DDR2 400 sampai 800 MHz jadi 800 MHz hingga 1600 MHz dengan pengurangan konsumsi daya hingga 30% dibanding DDR2. Lebih irit lagi penggunaan konsumsinya dari DDR3. Nah, ini kita masuk ke DDR4 dan DDR5. DDR4 dan DDR5 itu masih, ya bukan masih sih, inilah yang digunakan di zaman sekarang. Nah, peningkatan kecepatan DDR5 ini dia lebih kencang dibanding DDR4. Nah, dia itu memungkinkan performa yang lebih baik dalam aplikasi dan game modern. Jadi, megahertz atau frekuensi DDR5 ini dia lebih kencang dari DDR4. Terus efisiensinya DDR5 itu dia lebih kecil daripada DDR4. Nah, DDR4 ini digunakan yang perangkat untuk hemat energi gitu. Terus kapasitas memori DDR5 ini mendukung kapasitas RAM yang lebih besar, memungkinkan penggunaan untuk menginstal lebih banyak daripada yang didukung oleh DDR4. Nah, saya mau tambahin, yang DDR1 ini, dia itu mentoknya di RAM 2. DDR2, dia itu di RAM 4, ya. Ukuran size dari RAM-nya. Di DDR3, dia
maksimal ukurannya itu di RAM 8 dan di DDR4 dia maksimalnya di RAM 16, yang DDR5 maksimalnya di RAM 32. Mungkin bisa nanti tambah jadi 64, ya mungkin saja. Nah, tabel frekuensi memori clock standar tiap DDR. DDR1 200 sampai 400, 2 400 sampai 800, DDR3 800 sampai 1600, DDR4 1600 sampai 3200. Dan mungkin DDR5 lebih tinggi lagi ya. Saya belum bisa seberapa aja yang DDR5 karena saya saja masih menggunakan DDR4. Nah, perbedaan notch dari RAM DDR1 sampai 5. Nah, cara membedakan DDR1 sama DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 itu kita bisa melihat notch. Notch itu apa sih? Ini notch adalah lubang yang dimana ini untuk mengaitkan RAM-nya ke soket dalam motherboard. Ya, jadi setiap jenis DDR, kita seri DDR1, DDR2, 3, 4, 5, itu dia notch-nya beda-beda. Kadang dia ada di sebelah agak ke kiri, ada dia di tengah, ada dia agak ke kiri lagi, ada dia yang agak ke kanan. Jadi itu setiap generasi RAM itu desainnya itu beda-beda. Nah, kesimpulannya di sini kita sudah di penghujung uh, penjelasan. Kesimpulannya, uh, kalau kita ingin membeli RAM, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya, saya ini kebutuhan saya kan untuk ngoding. Nah, untuk ngoding, untuk perkuliahan. Mungkin saya mau buat RAM itu DDR4 dulu deh, karena kan nggak berat-berat banget. Nah, tuh, jadi saya beli DDR4, mungkin RAM-nya ukurannya 8 GB atau 16. Misalnya kalau mau menggunakan Photoshop, kalau nggak Photoshop menggunakan aplikasi Blender yang dimana kan itu menggunakan spesifikasi uh, laptop atau komputer yang lebih tinggi. Jadi kita pengennya ngambil DDR5 gitu, biar kerja dari komputer atau PC-nya atau laptopnya itu lebih bagus. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang kesimpulan dari RAM ini atau penjelasan dari RAM, pengenalan tentang RAM. Nah, saya mohon maaf jika ada kata atau tutur kata yang saya ucapkan itu ada yang salah atau tidak mengenakan hati. Dan